koperasi ini yang pertama itu bisa ya nggak muluk-muluk dulu ya. Kedepannya memang harusnya bisa mensejahterakan anggota koperasi. Transparan mungkin khususnya ke anggota. Kalau untuk manfaatnya memang khususnya untuk anggota, kader-kader anggota umumnya kepada masyarakat. Tapi bridgingnya kasar. Masih ini belum cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali dengan saya Fikri, host dari Rosna Institute. Gimana kabar sahabat-sahabat sekalian? Masih sehat semua, masih semangat dan masih menyimak kajian-kajian yang kita sajikan di Rosna Institute ya. Jangan lupa yang belum subscribe, bisa langsung subscribe. Jangan lupa yang belum subscribe bisa langsung subscribe channel Ansor Singosari sebagai support untuk channel kita agar tetap eksis dan lebih baik lagi. Di kesempatan kali ini saya ditemani oleh dua orang duit tunggal dari Koperasi Ansor Singosari atau disingkat Kopi Sari. Di samping saya ada sahabat Mifrahut Taufik dan sahabat Mahmud Siddiq. Beliau adalah ketua dan bendahara dari Kopi Sari. Hostnya sekretaris. Selamat siang, malam, Pagi. Cak Taufik dan Cak Mahmud. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik aja. Semangat pagi. Oh iya. Semangat pagi. Rokok jika Gini kan, sebagai ketua dan bendahara, mungkin ini Cak Taufik dulu ya untuk bisa menjawab bagaimana sih pandangan jenengan tentang ekonomi yang berbasis apa ya, organisasi. Ini bebas ya? Oh boleh silakan. langsung berat gitu pertanyaannya. Saya kira basa-basi dulu tak apa gitu. Dari mana? Mau mana? Gitu. Tadi dari rumah saya tahu. Soalnya dari tadi kita sudah di sini. Istrinya berapa? Loh, Berapa? ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, sebelumnya perkenalkan saya Mifrahut Taufik yang di periode kepengurusan dari PAC GP Ansor Kecamatan Singosari, kami diamanati sebagai Ketua Koperasi Ansor Singosari atau Kopi Sari. Nah, sebelum kita menjelaskan apa itu Kopi Sari ya, jadi sebelumnya saya ingin Sebelumnya gini, maaf ya. cerita dulu kan. Cak Taufik, bagaimana sih sebelum ke Kopi Sari maksudnya? Iya, Mohon maaf saya potong. Ekonomi atau kegiatan perekonomian Di dalam basis organisasi itu bagaimana sih menurut sampean? Harusnya itu organisasi itu harus mandiri kah? Harus oh iya, gimana kah gitu? jadi gini, ini mohon maaf ini ya kalau saya menjawabnya ini seingat saya ya. Jadi pertama kali kami gabung di Ansor Singosari itu setahu saya seingat saya itu 2017. Nah, waktu itu kepengurusan masih dipegang oleh Gus Hilal Fahmi. Periode kedua kalau nggak salah, periode pertamanya beliau tapi sudah berjalan sekitar 1 tahun ya. Iya. 2017 itu kami gabung, terus ya ngobrol-ngobrol, awalnya itu ngobrol-ngobrol terus kita satukan visi misi, dan memang background saya kan di perekonomian ya, jadi saya ada ya ini cuma gelar aja tapi aslinya ya enggak tahu apa-apa. Sarjana ekonomi. Cuma gelar. Kuliahnya itu ya itu. Itu jadi kita ngobrol-ngobrol tentang perekonomian waktu itu, dan
nyambung gitu loh. Jadi ketika itu kita klik gitu ya, Gus Hilal sama saya pribadi, terus ada beberapa teman waktu itu kita ngobrol-ngobrol, dan beliau waktu itu nggak mencanangkan, maksudnya mengeluarkan ide. enggak, jadi memang ada wacana bahwa kemandirian ekonomi organisasi itu sudah dicanangkan dari pusat waktu itu. Itu kalau nggak salah Gus Yakut sebagai ketum PP GP Ansor itu beliau yang mencetuskan. Jadi Ansor itu harus mandiri gitu loh. Dalam artian secara perekonomian harus punya badan usaha, harus punya istilahnya itu yang buat ngisi kasnya gitu. Jadi kalau kita berkegiatan segala macam itu nggak perlu harus muter-muter proposal lah atau apa ya, dalam artian donasi ya, proposal donasi itu enggak. Jadi harus punya perekonomian yang kuat. Kalau nggak salah waktu itu dicanangkan seperti itu dari pusat. Nah, Gus Hilal juga istilahnya itu menyampaikan seperti itu, terus ya nyambung aja, terus kita terus ngobrol sampai pada titik di tahun 2019 kalau nggak salah, itu beliaunya masuk di periode kedua, terus saya diamanati sebagai Waka Perekonomian waktu itu. Didapuk sebagai Waka Perekonomian, terus ya kita mulai ngobrol-ngobrol, maksudnya mulai mewujudkan lah satu persatu apa yang sudah kita obrolkan selama setahun belakangan itu, coba kita wujudkan. Nah, salah satunya itu kemandirian. Waktu itu kan gini, biasanya kita cangkruk ngopi gitu dari tempat satu ke tempat yang lain gitu. Menemukan bahwa ngopi atau aktivitas berkumpul dengan secangkir kopi itu menjadi sebuah kebutuhan. Nah, waktu itu seperti itu. Jadi kenapa nggak kita bikin saja warung kopi seperti itu. Jadi sebenarnya itu sudah jalan, sudah ada warung kopi waktu itu. Cuma memang secara manajemen, secara organisasi itu nggak jalan. Jadi beberapa koordinatornya, beberapa pengurus yang istilahnya dimandati ketika waktu itu nggak jalan. Akhirnya saya take over sebagai wakil perekonomian. Nah, kita mulai merintis usaha warung kopi itu. Jadi itu awalnya di situ. Nah, terus kita sudah punya tempat waktu itu di SMK Al-Ma'arif, di depannya Masjid SMK Al-Ma'arif situ. Terus dan alhamdulillah itu sudah berjalan. Jadi istilahnya kita cari pola. Jadi waktu itu awal mau pengurus sendiri yang handle gitu ya. Kita yang jadi, tapi karena kesibukan akhirnya itu sempat mangkrak juga agak lama. Jadi pas bisa dieksekusinya itu ketika menjelang kepengurusan dari Gus Hilal waktu itu sudah menjelang purna gitu loh. Kita sudah menemukan pola. Nah, pas menjelang purna kita sudah ketemu polanya itu. Waktu itu kita gandeng pihak ketiga juga, anggota Ansor juga dari kader kita, sahabat Ansor juga. Kita gandeng, kita MOU dengan sahabat Ridho waktu itu dari Ranting Jatirembo untuk pengelolaan warung kopi. Nah, warung kopi itu dinamakan Rosna waktu itu. Kenapa Rosna? Kayak institut itu ya sama. Itu merek dagangnya kita loh itu. Bayar royalti. Nah, itu Rosna. Kenapa Rosna itu ya? Karena Ansor kita orang Malang. Malangan biasanya bosoi walian, jadi Ansor diwali Rosna. Itu dari founding dulu itu. Nah, itu dari warung kopi itu apakah kemudian kemandirian organisasi itu bisa terbentuk? Lumayan. Jadi sudah ada
pemasukan rutin. Nah, setelah purna ya kepengurusannya Gus Hilal itu purna 2021 kalau nggak salah. Ya 2021 purna, terus ganti kepengurusannya Cak Hanif lah, itu yang kita mulai intens maksudnya mewujudkan apa yang sisi-sisi perekonomian mana yang bisa digarap gitu loh, dan terutama pendataan di anggota-anggota kader Ansor Banser Singosari. Jadi yang punya usaha segala macam itu kita data ya, memang masih belum maksimal waktu itu, jadi ya belum bisa jalan sepenuhnya, tapi minimal ketika itu kita sudah punya tempat untuk cangkruk, untuk diskusi segala macam itu ya di warung itu, dan di situ muncul ide-ide cemerlang itu. Selain itu juga jadi sumber pemasukan lah buat kita, lumayan waktu itu sudah jalan hampir 2 tahun ya, selama kepengurusannya Cak Hanif itu. Sahabat Hanif Naseh itu sudah ada pemasukan dan lumayan juga. Jadi seperti itu ya Pak, kemandirian ekonomi menurut kemandirian ekonomi ya, Cak Taufik ini sampai sekarang ya. Termasuk selain sarjana ekonomi juga termasuk beliau ini praktisi dalam hal pemasaran perdagangan. Beliau ini pengusaha ya? sepatu CK jangan lupa. Sepatu anak ya, Jos Market. keliling se-Indonesia, Semalang Raya, kemudian juga sebagai distributor rokok JK. Jos. Kalau beliau itu batu-batunya gitu ya. Kalau beliau distributor JK, kalau beliau distributor ini Reneo ini. Gimana Cak Mahmud, cerita jenengan bisa sampai nyasar ke Singosari, tepatnya di Desa Toyomarto. Ya. Sebelumnya Anda ini kan orang Panggung kan ya? Bukan. Oh, bukan. Sinden Panggung. Kebetulan saja itu cuma jadi ya hobi lah, hobi yang tersalurkan, alhamdulillah gitu aja. Jadi Cak Mahmud ini juga salah satu praktisi di ekonomi, atau salah satu seller gitulah, penjual sarung ya, sarung. Bisa jajan kabeh malah kok kabeh. Ndak laris ya. Ya macam-macam lah, alhamdulillah. Iya. Itulah tuh ya, memang pemasukan saya dari situ. Jadi ibaratnya 2 orang di samping saya ini kalau di akhir bulan itu mereka nggak pusing karena kehabisan gaji. Karena apa? Pusingnya dari awal bulan. Nah, kalau bahasa kerennya di istilah-istilah kuliah itu Mas Fikri, Gimana? ada bahasa entrepreneurship. Oh, entrepreneurship. Kan termasuk Mas Taufik kan entrepreneurship. Nah, entrepreneur itu artinya bisnya jalan, orangnya jalan-jalan. Oh, gitu. Bisnya jalan, Orangnya jalan-jalan. orangnya jalan-jalan. Makanya kayak Bisnisnya jalan. kalau dilihat orang itu kayak orang pengangguran, padahal banyak acara. Padahal ya banyak pikiran. Termasuk banyak utang. Iya. Saya juga penasaran Cak Mahmud. Jenengan ini kan termasuk ya satu angkatan dengan saya di Ansor Singosari lah ya. Iya, betul. Satu angkatan dengan saya, termasuk meskipun tidak bisa dikatakan baru, juga tidak bisa dikatakan lama kan di Ansor Singosari. Karena saya orang panggung gitu. Iya. Kita ketemunya di panggung juga. Betul, waktu itu ya. betul. Di Pasar Rakyat satu abad NU. Kalau menurut jenengan ekonomi kerakyatan itu yang bagaimana? Bukan kerakyatan, ekonomi yang harus dimiliki sebuah organisasi itu gimana untuk kemandirian organisasi? Kalau dari kacamata jenengan yang dijelaskan oleh Cak Taufik itu kan seperti itu tadi, bahwa organisasi itu harus mandiri secara ekonomi. Setelah sampean masuk dan menjadi pengurus di Ansor Singosari, menurut sampean Ansor Singosari itu sudah mandiri apa belum secara ekonomi? Kalau itu sih, mohon maaf ya, sebenarnya masih kurang paham saya. Karena kan saya hitungannya masih baru. Tapi saya sepakat sama penjelasan dari Mas Taufik ini perlu adanya sistem yang nantinya ke depan bisa menopang sebuah organisasi.
modal itu bisa saja nanti dari iuran bersama, tentunya melalui kesepakatan bersama, iuran bersama yang nantinya kita bikin kedepannya dengan sebuah gagasan atau ide yang tentunya menghasilkan profit Tentunya oriented menghasilkan, gitu ya. ya. Kalau Salah kita- satunya dengan di kepengurusan yang baru ini kita membuat apa namanya, koperasi Ansor Koperasi. Singosari yang kemudian disingkat apa? Kopi Sari. Kopi Sari. Nah itu kan salah satu strategi yang kebetulan alhamdulillah sebagai wacana dan dibentuk oleh beliau Mas Taufik. Oh, bukan saya, atas perintah ketua. Oh gitu. Dan kebetulan juga saya didapuk sebagai bendahara. Bendahara, ketua ya. Sekretarisnya mana kok nggak ikut? Sekretarisnya hostnya ini. Dan saya itu awal pertama gini, saya ditelepon Mas Taufik ini. Telepon, habis telepon suruh merapat ke dalamnya Kusani ya. Kusani. Nah itu setelah waktu itu barengan sama acara apa itu? Nobar Indonesia. Setelah rundingan terkait nobar, akhirnya Mas Taufik jelaskan ke saya, ya, sampean mau nggak jadi bendahara koperasi? Sebenarnya dari awal saya sudah klik, Mas, sudah klik. Jadi saya masuk di Ansor Singosari. Malah pikiran saya itu bagaimana caranya Ansor ini Punya panggung. bukan Oh, bukan. punya penghasilan sendiri, yang artinya nanti penghasilan tersebut dari sekian persen bisa nanti diagendakan buat kegiatan-kegiatan Ansor, dialokasikan kegiatan-kegiatan Ansor. Saya berpikir begitu karena kenapa? Awal saya masuk Ansor waktu itu benar kata sampean satu angkatan. Jadi saya sejak masuk itu sudah sedikit menilai terkait keuangan. Mohon maaf, terkait keuangan. Makanya saya sampai berpikir punya kegiatan yang sifatnya menghasilkan. Kok dilala waktu itu Mas Taufik panggil saya dan saya didapuk sebagai bendahara, yang artinya saya sebenarnya saya bisa pemikiran apa yang menjadi unek-unek saya. Dengan apa yang terjadi itu bisa jadi kesatuan. Betul, dan waktu itu langsung saya nggak menolak. Sehati. Siap Mas Taufik, Langsung klik. siap. Saya monggo bareng-bareng kita majukan Ansor. Meskipun awalnya sedikit berat, Terus tapi dikit-dikit sekretarisnya nggak alhamdulillah. diajak bicara terus langsung dijadikan sekretaris, itu gimana ceritanya? Itu gimana ceritanya Mas? Nggak tahu saya. Itu kalau sekretaris itu ya tembak-tembakan saja. Sudah pasti mau. Jadi sebetulnya yang jadi motor penggerak Kopi Sari itu ya dua orang ini, koperasi Ansor Singosari itu Cak Taufik dan Cak Mahmud. Sekretaris itu hanya melengkapi saja sebenarnya. Kira-kira seperti itu ya. Kalau nggak ada administrasi dari sekretaris ini, wah payah kita, payah. Maka saya sempat berpikir begini Mas Fikri, kenapa kok malah pilih saya dan jenengan yang dipilih sebagai sekretaris Mas Taufik? Aku malah mikir elek gini. Apa ancen karena aku ini pengusaha yang sampai sebutkan tadi sarung, dan sampai juga pengusaha konveksi, juragan konveksi. Amin, ya Allah, amin. Mungkin dari 3 pilar ini kayak modelnya wis seken, akhirnya dijadikan apa? Kepengurusan. Apa memang begitu ya? Enggak sih, sebenarnya latar belakangnya ya pemilihan Anda berdua ini sudah melalui apa ya istilahnya, istikharah. Enggak ya, karena Anda berdua ini kan masih baru, terus biasanya kalau orang baru itu kan nggak begitu banyak bertanya, jadi ya siap dikorbankan gitu aja. Istilahnya apa itu? Tumbal. Dilantik dulu ya. Nah itu Ya, tapi jenengan sudah mumpuni lah istilahnya ya, kita sudah punya apa bisnis masing-masing gitu, dan alhamdulillah selama ini juga jalan gitu ya. Nah, kenapa kok koperasi itu memang Oh iya, itu yang mau saya tanyakan. Kenapa ya
bikinnya itu untuk penguatan atau tujuan untuk kemandirian itu kok bikin koperasi, Iya. nggak langsung bikin usaha, Ya, PT apa gitu. apa? Ya sebenarnya sudah ada ya, dari kepengurusan yang lalu itu sudah banyak wacana mau bikin PT, mau bikin CV segala macam gitu. Cuman memang kita apa ya istilahnya itu eksekutornya, operatornya itu kita kekurangan dari sekian banyak SDM yang kita miliki itu SDM yang untuk kemampuan manajerial itu kita kurang itu dalam artian bukan kurang kemampuannya itu, ya. Kalau nggak kurang itu ada yang mampu, cuma waktunya yang tidak maksud saya seperti itu, bukan kemampuannya. Kalau secara kemampuan sih mampu, cuman memang ya kita kembali lagi ya, ini kan organisasi sosial ya. Ketika orang itu mampu tapi belum sempat, belum sempat, nah itu kan juga repotan dewe kalau kita ngomong seperti itu ya. Bukan nggak mau ya, mau aja gitu loh, cuma memang belum sempat. Jadi kita kekurangannya di situ. Nah, dari sekian banyak wacana yang bergulir itu, nah ini kayaknya yang masuk ini ya sudahlah, kita bikin koperasi aja lah dulu. Kenapa kok koperasi itu iurannya juga crowdfunding kan sebenarnya kita crowdfunding, cari modal dari anggota, ada iuran pokok, iuran wajib, dan itu pun nggak banyak. Jadi istilahnya iuran wajib itu hanya 25.000 sementara ini tiap bulan. Iuran wajib itu yang dibayarkan setiap bulan ya. Kalau iuran pokok itu kita anggap sebagai tabungan begitulah ya kita. Iya, jadi itu kalau gambaran kasarnya itu kan investasinya anggota koperasi. Jadi anggota koperasi nitip uang sekian ke koperasi, silakan diolah. Yang penting akhir tahun ada pembagian SHU kan seperti itu. Nah intinya kita crowdfunding tapi yang kecil-kecilan dulu. Nah ini crowdfunding itu Cak Mahmud sebagai bendahara sekarang sudah berapa puluh juta yang terkumpul? hampir 40 ya. Enggak, masih di angka itu kan di angka berapa dan kita baru berjalan berapa? Masih di angka hampir 4 juta, mendekati 4 juta. Nah itu 4 juta ya. Nah itu sebenarnya 4 juta ya satu bulan ya? 2 bulan. 2 bulan. Ya? Itu apa ya, tantangan buat saya, tantangan sekaligus ke depan menjadi pengalaman. Yang artinya apa, ini uangnya orang banyak, makanya kan ya harus benar hati-hati. Berarti kalau misalkan ini bicara kasar, berarti setiap 1 bulan, kalau 2 bulan itu 4 juta yang terkumpul, berarti 1 bulan itu kan memang ini nggak bisa dijadikan patokan ya. Betul. Paling nggak ngitung kasar, kalau 2 bulan itu 4 juta, 1 bulan kan 2 juta. Betul. Ya kan? Kalau 1 bulan 2 juta kali 1 tahun berarti berapa? 24 juta. 24 juta. Berarti koperasi ini sudah punya uang modal yang siap disalurkan itu 24 juta. Gitu ya. Insya Allah. Pengalaman Mudah-mudahan. Karena gini, kita kan juga anggota masih minim ya, masih sekitar 40 orang. Nah ini juga nanti kita sounding ke ranting-ranting supaya nanti tiap ranting itu minimal ada perwakilan yang menjadi anggota koperasi. Nah, Kalau tidak bersedia ikutlah. Itu kan kita masih belum maksimal di situ. Anggota koperasi aja kan masih 4. Ya karena memang masih merangka ya, awal ini masih awal. Jadi di bulan Agustus itu minimal target kita minimal 100. Makanya anggota 100 itu sudah enak itu muternya. Kita tidak menutup buat siapa saja yang ingin gabung, itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak menutup siapa saja yang ingin memberikan solusi, memberikan ya semacam solusi inilah kepada koperasi nanti arahnya ke depan, karena kan kita juga minim pengalaman, perlu belajar dan sebagainya. berjalan sambil Menyelam apa? Ya kita juga berjalan sambil belajar gitu ya. Belajar. juga masih mencari pola kan. Jadi pola. Nah biasanya koperasi itu kan Polanya 1 apa 2?
Hah? Nggak nyambung. Pola ya. Kalau mencari pola itu kan bagus. Oh, iya. Tapi kalau pola-pola kan Ah, gitu iya iya iya. Aduh, harus jelaskan dulu ini. Mohon supportnya. Kopinya kurang ini, mohon bahaya, maaf. bahaya kalau pola-pola. Apalagi ini uang orang banyak. Makanya Uang perlu umat, hati-hati. Makanya saya tekankan ke ketua Mas Taufik. Ini uangnya orang banyak Mas Taufik. Lah misalnya dicukur maneh perlu kita hati-hati. Berjanjinya tidak hanya kepada manusia tapi kepada Allah. Jika saya berkhianat, maka Allah akan menghukum saya. Gitu Mas. Siap. Tapi Oh iya. Tapi Iya, benar. di kepengurusan ini sempat saya sampaikan ke ketua. Jadi kita bertiga harus punya komitmen. Ketika nanti ke depan ada apa-apa dalam tanda kutip bobroknya di organisasi ini, kita sudah punya kesepakatan komitmen apa yang nantinya bisa dibuat tanggung jawab ke hadapan teman-teman anggota koperasi itu. Karena memegang uang ini baru 2 bulan kan sudah 4 juta. Oke, betul. Bayangkan kalau 1 tahun 24 juta. Kalau 2 tahun berarti Ya kalau bisa satu 48. sate. Ini kan 3 bulan, hitungan kasar 3 bulan 50 juta. Amin. Bendara siapa ya? Gak perlu kan. Mudah-mudahan tidak, berkat doa jenengan semua ini. Ini di bulan Agustus sudah bayar semua ya kan wajib. Mungkin kesempatan ini bisa langsung ditagih yang belum bayar. Monggo yang sudah jadi anggota dipersilahkan untuk bisa membayar iuran wajib, dan yang belum bisa segera bergabung karena ini nanti hikmahnya seperti yang saya sampaikan ke kepengurusan ini. Hikmahnya nanti selain di organisasi, untuk organisasi, hikmahnya juga nanti untuk kader-kader asal yang berada di sana. Ya, targetnya Mas Taufik. Oh iya, ini jadi kita kembalikan ke, jadi gini, koperasi ini memang kita prinsipnya itu memang seperti koperasi, jadi dari, oleh, dan untuk anggota semuanya, prinsipnya kita koperasi gitu, asasnya juga kekeluargaan, gotong royong, jadi seperti itu. Nah, targetnya ini kalau bisa semua nanti alokasi maksudnya pendapatan yang didapat dari koperasi ini apapun lah itu nanti jadi bisa kita sisihkan gitu loh, yang untuk SHU, untuk cadangan modal. SHU itu apa yang paling sisa mungkin dari sahabat-sahabat belum ada yang ada yang belum paham. Jadi nanti tentang semua pendapatan yang didapat dari koperasi itu kan sudah ada plottingnya ya. Jadi itu ada yang berapa Jadi persen ada persentasenya. berapa persen buat SHU, buat dana pengurus, juga dana pendidikan juga, Sosial. dana sosial. Nah, dana sosialnya ini nanti kita alokasikan untuk kasnya PAJ. Kalau dana pendidikan ini nanti untuk semua anggota. Jadi kita juga belajar tentang koperasi. Jadi kita nggak sama kayak koperasi itu apa kayak toko di sekolahan, enggak. Jadi koperasi ya memang benar-benar koperasi, itu prinsipnya koperasi. Nah, itu kan kita perlu belajar. Nah, anggota yang ikut ini kan juga banyak yang masih belum tahu koperasi itu seperti apa atau apa. Nah, itu realnya itu bagaimana sih programnya itu? Ya, jadi itu nanti ada yang kita alokasikan untuk pendidikan, dana pendidikan pendidikan yang untuk apa ya? Ibaratnya yang kita sebagai pengurus itu kan nggak selamanya menjadi pengurus. Iya. Tergantung nanti ketika rapat akhir tahun, Rapat anggota tahunan atau RAD itu. Cak Taufik dipilih lagi atau tidak, Cak Mahmud dipilih lagi atau tidak, Itu nanti kembali itu nanti kembali ke anggotanya untuk memilih itu. Jadi anggota itu wajib juga tahu dan mengerti paham koperasi begitu ya kira-kira. Ya, maksud saya itu, saya sebagai bendahara paling tidak
ya memang harus transparan mungkin lah ke khususnya ke anggota. Kalau untuk manfaatnya memang khususnya untuk anggota kader-kader Ansor umumnya kepada masyarakat luas. Tadi paling tidak dari berawal dari koperasi ini mudah-mudahan ke depan bisa lancar, bisa besar dan tentunya bisa bermanfaat ke semua umat aja. Dan berbadan hukum ya. Oh ya nanti ke depannya juga. Nah ini kan juga Proses. jadi kita masih istilahnya pokoknya gini, kita prinsipnya itu koperasi gitu loh, tapi memang untuk ke arah kita legalkan, mengarah untuk legalkan ya kita memang mengarah ke sana, tapi tidak dalam waktu dekat. Dalam artian gini, ini kan masih digodok ini, ada undang-undang perkoperasian yang baru ini, kalau nggak salah itu tahun 2023 ini disahkan, kalau nggak salah loh ya. Bocorannya seperti itu. Nah nanti kita sesuaikan sama undang-undang yang baru ini 2023 ini. Jadi insya Allah mulai tahun depan nanti kita tata lagi, karena dari Kementerian Koperasi Kementerian Koperasi ya, dan UMKM ya, Relasinya udah menteri. Itu koperasi ini memang akan ada gaya barunya gitu loh, kayak mau dirubah seperti apa. Nah nanti kita sesuaikan lah. Pokoknya gini, prinsipnya kita yang awal ini kita berjalan seperti koperasi pada umumnya, dan kita harapkan dukungan semua pihak supaya kita bisa berkembang gitu. Dan pasti akan ada target. Jadi akhir tahun ini kalau bisa kita target itu penghasilan mungkin sudah di atas 5 juta Akhir tahun ini. Sampai akhir tahun ini. Sampai ada Kalau bisa. Nah, kalau target kita kan seperti itu. Dan anggota juga sudah bisa minimal 100 orang. Berarti kurang 60 ya? Ya. Kalau nggak sampai akhir tahun ya mungkin sebelum akhir tahun sudah terrealisasi ya alhamdulillah. Makanya tentunya sedikit nambah ya Mas ya, sedikit nambah sedikit saja. Makanya tentunya apa di ngomong? Ngopi sih. Oh kena CK ya tuh. Oke, sebelum Itu biasa. Sebelum jenengan ingat dulu, mungkin bisa mengajak sahabat-sahabat yang belum bergabung. Oh iya. Oke. Komisaris silakan diajak. Teman-teman, monggo silakan yang belum gabung, karena ini sifatnya ke depan yang intinya bermanfaat kepada seluruh umat. Itu aja. Kita tata begitu, maka kembali lagi ke yang tadi, di perputaran keuangan sifatnya nanti ini memang perlu adanya syarat dan ketentuan. Kalau selama ini sudah diputar dan hasilnya itu kita istilahkan bagi hasil, itu ada bagi hasil. Entah itu pemodal mau ngasih berapa dan lain sebagainya, berapapun, yang penting ada jalannya waktu ya, dengan disempurnakan lagi. Makanya tidak menutup untuk sahabat-sahabat semuanya, yang termasuk anggota, terutama anggota yang punya usaha, yang ingin disondingkan, dimodali lah dari koperasi, monggo. Dan juga tidak menutup untuk para sahabat ini, jika ada usulan inspirasi terkait kemajuan pengembangan untuk koperasi ini, monggo, kita tidak menutup, karena kita butuh sahabat-sahabat. Ruang diskusi itu tidak pernah kita tutup. Ya. Kita selalu terbuka, terutama anggota koperasi untuk menyampaikan pendapat di grup. Tadi saya lihat ada yang memberikan link ya. Ya itu yang terbaru itu. Yang terbaru tentang materi-materi tentang perkoperasian. Nah itu yang salah satu anggota yang, dan kita apresiasi ada beberapa anggota yang aktif untuk mengeluarkan ide, untuk mengeluarkan gagasannya, untuk membantu dan sebagainya. Kita sangat terbuka. Betul.
Tapi itu dalam tanda kutip kita garis bawahi karena ini masih awal kita merangkak. Ya paling tidak sesuai kemampuan kita. Tapi kedepannya ya mudah-mudahan bisa Kamu berkembang. tapi harus target terpenuhi. Betul, bisa berkembang dan bisa diteruskan kepada anak cucu. Amin, amin. Dari Ansor ke Ansor dan untuk Amin, amin. Terima kasih sebelumnya Cak Cak Taufik dan Cak Mahmud Siddiq. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel kita Ansor Singosari untuk bisa lebih berkembang lagi, dan jangan lupa like dan komen di platform kita agar video kita itu naik dan menjadi trending suatu saat nanti ya. Amin, amin. Cukup sekian, saya Fikri Rosna Institute podcast saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Jangan lupa radio dan CK. cek.